Selamat hari Minggu GB Gilgal, apa kabar? Bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? 2 kali lebih semangat GB Gilgal. Silakan duduk dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di Overflow dan mengikuti secara online. Kalau saya boleh tanya, bro, banyak yang hadir hari ini adalah orang beriman. Wow. Pertanyaan kedua, bro, banyak yang hadir hari ini yang mengatakan bahwa dirinya orang beriman dan hidupnya benar-benar hidup oleh iman. Loh. Oke, pakai bahasa lain, yang berjalan dalam iman setiap hari. Loh. Oke, nggak apa-apa, cuma nanya doang. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita hidup dalam iman. Kita sering mendengar orang nasehatin kita atau orang nasehatin orang lain. Aduh, lu gitu aja takut, imanin dong. Imanin ya. Gimana sih caranya ngimanin itu? Nah, ini kita mau belajar. Kita baca dulu ayatnya. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah Steps of Faith. Langkah-langkah iman. Karena kalau kita belajar melangkah dalam iman, kita akan hidup di dalam iman. Mengapa harus hidup di dalam iman? Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi GBI Gilgal bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Saya ulang sekali lagi. Tetapi GBI Gilgal bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya, yang punya iman dan yang beroleh hidup. Nah, untuk hidup dalam iman, jadi gak ada pilihan lain. Karena iman percaya, lawan kata dari iman adalah tidak percaya. Bapak Ibu Saudara mau pilih hidup dalam ketidakpercayaan, ketidakpastian, atau kita mau hidup dalam kepercayaan? Saya pilih hidup percaya. Nah, untuk hidup dalam iman atau percaya, kita bisa belajar lewat langkah-langkah iman sebagai berikut. Nah, saya pakai peraga ini supaya Bapak Ibu Saudara tuh bisa nangkep. Oh, kalau orang bilang imanin aja nih kayak gini. Jadi ini bagus banget, saya rekomendasi untuk difoto. Kalau bisa akunya juga dapat sedikit, jadi ingat siapa yang khotbah. Nanti lagi ngadapin tantangan, lagi susah. Aku kan pernah diajarin beriman tuh seperti gini. Kita mulai sama-sama atau udah suruh foto terus suruh ngikutin sama-sama. Gak apa-apa ya, sembari foto sama-sama ya. 2, 3, mendengar firman. Mana suaranya GBI Gilgal? 2, 3, mendengar firman. Mempercayai firman. Meminta firman. Menerima firman. Mengakui firman. Melihat firman. Melakukan firman. Memuji firman. Harusnya 8 minggu khotbahnya. Tapi karena GBI Gilgal tuh top banget, kita selesaikan aja 30 menit sederhana. Kita mulai yang pertama, mendengar firman. Pendengaran tuh penting karena ini merupakan pintu. Apa yang kita dengar masuk ke hati kita, kita percayai, itu akan menentukan cara berpikir kita, cara merasakan kita, cara berkata-kata kita, dan cara bertindak kita. Kita dengar gosip tentang seseorang, cara pandang kita kepada orang itu bisa berubah. Cara kita berkata-kata kepada orang itu bisa berubah, cara bertindak kita bisa berubah. Kita dengar kata terus kita krisis loh. Yang terjadi apa? Takut. Apa yang kita dengar menentukan apa yang kita percayai. Makanya Roma 10 ayat 17 bilang gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita dengar yang menakutkan membuat kita lemah, kenapa kita nggak balik? Dengar yang membuat kita berani, yang membuat kita kuat. Saat orang lain bilang krisis, inflasi, berat, kita pilih dengar firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Takut, tapi bangkit iman percaya melewati krisis. Pasti bisa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mendengar tuh penting. Masalahnya kita lebih senang dengar gosip, dengar berita, terus apa-apa, terus cerita-cerita. Masa sih?
gitu. Terus udah gitu terus pulang takut, terus nangis, terus stres. Mendingan dengerin khotbah tiap hari. Kan YouTube ada, podcast ada, Spotify ada. Spotify apa? YouTube apa? Ada GPI Gilgal, ada Juan Mogi, ada pendeta-pendeta lain. Makanya mulai baca firman dengan bersuara. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kan aku baca Alkitab per tahun kan. Baca Alkitab setahun, begitu dapat sesuatu yang bicara sama aku mulai bahas itu. Mulai baca dengan suara keras sampai telinga saya mendengar, iman saya timbul. Ini penting loh mendengar. Penting banget. Waktu menyatakan cinta sama pasangan ingat gak? Gak seru amat. Terus gimana? Pakai WhatsApp gitu? Yang waktu ngomong wah ini nipu ya wah paksa itu? Enggak. Pakai lagu apa? Misalnya waktu mau menyatakan cinta, kita pakai lagunya gini. We will rock you. Cocok gak? Gak cocok. Musti lagunya gimana? Mateng. Musti lagu apa kalau mau menyatakan cinta pertama kali aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Lagunya harus gimana? Ini aku udah slow down loh. Nah romantis, walaupun kita tinggal di peak harus romantis tetap. Jangan hilang nilai itu. Lagu apa contohnya? Nothing's gonna change my love for you. Ci langsung ketahuan tahun kelahirannya. Kalau Koko nih dulu lagunya gini. Jangan diketawain ya. Close your eyes and give me your hand, darling. Tahu gak sih lagu itu? Ayo sama-sama 2, 3. Do you feel my heart beating? Do you feel the same? Am I only dream? Itu pengaruh loh walaupun aduh gue sih sebelah gak, oke deh gue cinta deh gitu. Pengaruh banget apa yang kita dengar. Ingat jangan salah pilih lagu, oke. Jadi yang pertama apa? Mendengarkan firman. Karena gini, firman Tuhan yang dituliskan namanya Alkitab. Itu punya arti logos. Nah saat kita membaca logos, saat kita mendengar logos, dan Tuhan berbicara secara pribadi, logos itu berubah jadi rema, jadi kehidupan. Itu yang membuat kita yakin, yang membuat kita percaya, yang membuat kita kuat dan bisa melewati segala masalah bersama dengan Tuhan. Tergantung masalah saudara lagi apa, keluarga, dengerin ayat-ayat tentang keluarga. Masalahnya keuangan, dengerin firman-firman tentang keuangan. Kita mau dipakai oleh Tuhan, mau mulai belajar melayani, mau jadi berkat, mau jadi saksi. Baca ayat-ayat, dengar firman-firman yang mengajarkan hal itu. Yang kedua, tadi aku udah ngasih contoh belum ya? Aku tuh lagi dikelilingi teman-teman entah kenapa bisa semua ngomong intermittent fasting. Tahu gak sih intermittent fasting? Yang diet pakai jendela tuh. Jadi kan ada yang jendelanya makan pagi, terus gak makan siang, terus gak makan malam. Sama aja sebetulnya ya. Saya ambil udah 16-8, terus 24, udah coba 1 meal a day. Kenapa orang ngomongin intermittent fasting terus? Terus dicek sama teman saya ngajarin, gimana lu turun berapa kilo? Gak turun. Loh kok gak turun? Istri saya nyawat di sebelah. Ya makannya sekali sehari, cuma kayak makanan 3 kali makan punya katanya. Ya udah gagal. Tapi paling enggak kan pendengaran itu mempengaruhi. Yang kedua, setelah kita dengar kita harus percaya apa yang kita dengar. Mau tiap hari dengerin podcast, Spotify, YouTube, baca firman, pesuara, jangan keras-keras tetangga dengar. Kalau nggak percaya buat apa? Apa artinya percaya? Percaya artinya mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Walaupun sulit, walaupun gak masuk akal, walaupun rasanya, kenapa mesti gitu? Kita ambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan. Iman yang berkuasa akan muncul bukan karena faktor lain, hanya satu, karena keyakinan dan kepercayaan kita. Dosa terbesar dalam perjalanan iman, dalam steps of faith adalah ketidakpercayaan kita. Makanya di Nazaret, Yesus sendiri gak bisa buat banyak mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Pernah dengar cerita ada perwira yang hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Terus perwira itu datang sama Yesus kan. Yesus, hambaku lumpuh sangat menderita. Yesus bilang, masa aku datang ke rumah deh, aku doain. Waktu Yesus bilang, aku mau datang. Terus perwira itu ngomong gini, gak jadi nih Yesus. Loh
Gimana sih kata Yesus, orang udah minta mau datang nggak jadi, ini saya nambahin sendiri. Terus perwira itu bilang gini, karena gini, aku kan bawahan, di atas aku ada yang lebih tinggi lagi, di bawah aku ada yang lebih rendah. Waktu aku ngomong datang, mereka datang. Waktu aku ngomong pergi, mereka pergi. Waktu aku ngomong kerjakan ini, mereka kerjakan. Nah, Tuhan tidak layak datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nih, lihat Yesus ngomong apa nih. Matius 8 ayat 13, yuk kita baca sama-sama karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dengar baik-baik, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kita harus ngomong ini, jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. 2, 3, jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Berapa banyak yang percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita bisa melewati krisis di depan bersama dengan Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Berapa banyak yang datang sedang sakit, percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Masalahnya bukan berapa banyak yang kita dengar, berapa banyak yang kita percaya. And it is a choice, itu pilihan. Saya memilih percaya kepada Tuhan. Mendengar udah, mempercayai udah, minta dong kalau udah percaya. Kita kok jadi minta-minta sama Tuhan? Tenang, kita baca ayatnya dulu. Yohanes 16 ayat 24. Sama-sama ya, semangat. 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Minta gak apa-apa kok, kita anak, dia bapak. Tapi saya udah minta-minta gak dapat-dapat. Gini, minta yang benar, motivasinya mesti benar. Tujuannya mesti benar. Mesti ngerti apa yang kita minta. Dan minta itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Coba ya ngobrol-ngobrol ya. Oke, boleh? Kalau pendetanya tanya, jemaatnya jawab ya. Oke, grup sini lagi minta apa sih? Tadi udah sepakat loh mau dijawab. Grup ini lagi minta apa sih? Mikir, oke, kayaknya banyak. Yang ini? Minta makan. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dapatlah kalau itu. Yang ini kan kalau nggak kerja nggak makan. Kalau kerja pasti bisa makan. Yang ini minta apa? Hikmat. Hikmat, kebijaksanaan. Oke, selling ya. Suatu saat Tuhan datang sama Salomo waktu malam. Terus dia bilang gini, Mo, lebih cocok Sa atau Mo? Mo, oke. Mo. Salomo, Tan Ek Chuan. Oh sama dia, jangan-jangan dia dari sana. Oke, mau minta apa? Terus Salomo bilang gini, Tuhan aku minta hikmat dan pengertian persis kayak grup ini. Kan aku kan lagi mimpin bangsa yang besar nih. Yang lain tuh gak seneng ini dipuji. Tepuk tangan sendiri, nah, dunia tuh begitu. Susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Bagus sekali jawaban gue. Yang sana jangan minder, tetap mikir. Saya balik ke sana. Minta apa tadi? Hikmat. Karena aku kan lagi mimpin bangsa yang besar, aku perlu hikmat. Tuhan bilang jarang nih. Karena kamu gak minta yang lain, kamu hanya meminta hikmat dan pengertian, maka yang kamu gak minta kekayaan, ketenaran, kemuliaan, aku berikan kepadamu. Sebelum engkau, sesudah engkau, tidak ada yang seperti kamu. Jadilah padamu sesuai apa yang kamu percaya. Kalau lagi jodoh jangan ikut ini, tetap stick jodoh, perlu jodoh. Dia hikmat lu bagus, minta apa grup ini? Sorry? Wafer apa sih? Favor, kemurahan. Oh itu gak usah minta, pasti dikasih. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Mazmur 23, Tuhan ada gembalaku takkan kurang aku. Pasti Pak, itu dikasih. Grup sini saya penasaran. Minta apa sih? Jangan-jangan susah, please.
Ya, penyertaan Tuhan. Bagus, kelas juga. Penyertaan Tuhan dikasih gak? Kasihlah, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, maka aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dapat. Minta tuh mesti bener. Punya anak nih, umur 5 tahun. Pak, makan! Apa yang makan? Kan gak mungkin. Dikasih gak? Karena mintanya benar. Pak, sekolah! Pak, mobil! 5 tahun. Kasihlah yang kecil, jahat amat sih. Oke, jadi minta yang penting motivasinya benar sesuai firman. Yesus tuh baik. Dia ketemu Bartimeus yang buta miskin. Kan dia teriakan, Yesus anak Daud kasihanin aku. Yesus samperin. Apa yang kamu mau aku buat bagimu. Seringkali kita doa nggak jelas mintanya apa. Untung dia jawabnya benar. Rabuni aku supaya aku dapat melihat. Iman kalau kita mintanya dengan benar pasti dapat. Nggak harus amin. Iman kalau mintanya benar pasti dapat. Tes. Hadapin kompetitor bisnis saingan. Dulu kita paling top. Dia naik. Mintanya gimana coba? Berikan kepadaku ide dan kreativitas supaya aku juga bisa mengembangkan bisnisku dan tetap maju. Saya selesai lebih cepat khotbahnya, keren. Kan ada bilang Tuhan biar mungkin nanti makanannya keracunan lah, kejatuhan helikopter. Jangan, minta yang benar. Yang keempat. Are you ready for the fourth one? Setelah minta harus apa? Nerima dong. Matius 7 ayat 7 baca sama-sama 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Gini ya, kita kalau menerima tuh bukan hanya pasrah. Tapi berserah. Ada bedanya pasrah sama berserah. Kita nggak bisa pilih siapa papa kita. Kita nggak bisa pilih warna kulit kita. Kita nggak bisa pilih lahir dari mana. Bahkan ada orang yang terlahir miskin pun dia nggak bisa memilih. Tapi dalam hidup yang beriman, kita nggak boleh ya udah nerimo ojo. Ada beda tuh pasrah sama berserah. Contoh, ya udahlah, memang kakekku kere. Papamu miskin, papaku miskin, kayaknya tulang-tulangku juga miskin. Udah terima nasib, itu orang pasrah. Orang berserah begini, aku tahu aku lahir miskin, tapi aku punya Tuhan yang besar. Kalau aku hidup menurut firman, Tuhan janji aku akan hidup dicukupi oleh Tuhan. Aku mau kerja, Tuhan menyertai. Apa yang ku kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Beda pasrah sama berserah. Jadi gini nih, nerima ada 3 ya, sikap hatinya mesti benar. Ini menerima firman, 3 kunci aja. Yang pertama saya catat di sini adalah punya pengharapan. Nah banyak orang tuh putus asa, gak punya pengharapan. Belum nyampe dijawab Tuhan udah putus asa. Hari ini dengar baik-baik, kalau udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, belum ada jawaban, yang harus kita lakukan terus berharap. Semangat, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar diantaranya adalah apa? Kasih. Ingat itu, bahwa Tuhan kasih sama kita. Tuhan sayang sama kita. Enggak ada seorang bapak, kalau anaknya perlu dia tahan, biarin, rasain, syukurin. Enggak ada. Iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapannya jangan hilang, kan udah punya iman kan? Pengharapannya harus ada dan harus ingat ada kasih. Kita aja sayang sama anak kita, apalagi Bapak, dia sayang sama kita. Yang kedua, coba bilang dulu sama-sama, semangat. Ciayo. Yang kedua adalah kesabaran. Siapa di sini orangnya nggak sabaran? Siapa yang sabar? Ini kesabaran. Dan yang ketiga tuh harus aktif.
Udah susah, pasif lagi. Gemes kadang-kadang, pengen dicubit. Kamu belajar puasa ya, apa puasa? Gak makan, menahan daging untuk tujuan rohani. Lapar dong. Ya iyalah kan namanya gak makan lapar. Gimana bagi dua Pak? Ngomong sama ketua sel gitu. Bapak puasa, saya doa puasa. Kan pengen cubit kan punya jemaat gitu. Kebaktian doa, kepik. Doa di rumah aja. Sel, ngapain? Kan minggu udah ke gereja. Disuruh apa? Ya udah gitu aja. Nggak ada apa ya? Nggak ada aktifnya gitu loh. Ini semua contoh di kebaktian yang lain ya. Beda kebaktiannya berasa dari jawabannya aja. Coba bilang sama-sama pengharapan, kesabaran. Ini yang namanya menerima kayak gini nih. 3 hal ini jangan sampai ada yang hilang. Yesus sudah cerita Roh Kudus lama dia cerita. Tapi waktu disuruh nunggu, yang sisa nunggu cuma berapa orang? 120 orang. Kenapa? Yang lain gak sabar menanti janji Tuhan. Yang kelima. Sampai di mana nih? Mendengar udah, mempercayai udah, meminta udah, menerima udah, kita harus mengakui. Mengakui firman, memperkatakan firman. Kenapa sih perlu mengakui firman? Perlu ngomongin terus firman Tuhan, menegaskan kesungguhan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan komitmen kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Yang ketiga, memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan beserta dengan janji-janjinya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setelah saya ngerti ini, dalam pergumulan saya yang gak langsung dapat pertolongan Tuhan, gak langsung dapat jawaban Tuhan. Saya harus belajar yang namanya berharap, sabar, dan aktif. Yang saya lakukan adalah memperkatakan firman. Setiap hari, bahkan tadi pagi saya bangun, saya bilang begini, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ini hari yang dijadikan oleh Tuhan, aku mau bersuka cita, bersorak-sorai di dalamnya. Kalau Tuhan yang buat, hari ini pasti baik. Aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang, memberkati pekerjaan Tuhan. Aku, keluargaku, gerejaku diberikan kesehatan prima untuk melayani Tuhan. Mau lihat sampai Carisa nikah, mau lihat cucu, mau main sama cucu. Saya ngomong, Pak itu ngarang? Enggak, ada ayatnya semua. Kan tubuh ini bait Allah. Yesus harus menderita di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saya kan harus nganterin istri saya berobat rutin. Setiap kali dia cerita begini, waktu saya dengar enggak. Iman saya bilang gini, kamu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Tubuhmu bukan tubuh sakit penyakit, tapi tubuhmu adalah bait Allah. Every day, setiap hari saya ucapkan. Nah Bapak Ibu ngucapin firman berapa lama sekali? Itu ucapan powerful loh. Kita gemuk, orang ketemu kita bilang gini, kok kurusan ya? Pelan tadi mau ngancing celana ketat kan? Masa? Terus pipinya kayak gini. Senang kan? Siapa yang pernah senang karena perkataan seseorang? Yang pernah sedih, luka karena perkataan seseorang? Asal ngomong aja ada dampak, apalagi ngomongin firman. Makanya kalau kita beriman diperkatakan. Itu apa? Iman kita tumbuh, percaya tambah mantap. Belum lihat hasil diperkatakan, belum lihat hasil diakui. Itu terjadi sesuai dengan iman kita. Markus 11 ayat 22-23, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung itu masalah, pergumulan, tantangan, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di tengah krisis 2 tahun lebih saya tetap bilang begini, terima kasih untuk Gilgal Center 2. Tuhan sudah mencukupi semua biayanya, semua izin selesai, Gilgal Center 2 akan terbangun. Kita udah meeting minggu lalu, and kita akan segera bangun. Terus saya perkatakan, kan yang suruh Tuhan, ada dasarnya. Pernah dengar cerita Daud sama Goliat gak? Yang gede Daud atau Goliat? Goliat tuh melambangkan raksasa, masalah yang rasanya besar
banyak dihidupin kita. Lihat suami belum berubah-ubah, kalau anak nakal lucu, kalau suami nakal udah gak lucu lagi. Lihat mertua, kenapa anaknya gue cinta tapi papa mamanya. Itu besar bagi kita gue lihat. Lihat tagihan yang datang bertubi-tubi, bunga bank yang aduh udah penjualan turun harus bayarin bank tiap bulan. Itu raksasa. Daud 17 tahun lawan Goliat yang tinggi besar. Waktu semuanya takut nih, Saul takut, tentaranya takut, orang Israel takut. Daud bilang, aku aja. Goliat bilang ini, hah, anjingkah aku? Sampai anak kecil datang bawa tongkat. Hari ini selesai kamu. Jadi makanan burung, makanan binatang di darat. Selesai kamu. Kalau kita jadi Daud gimana? Udah basah, udah kencing kan. Daud dia bilang gini, Goliat panggilannya apa ya? Go! Engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan memberikan kemenangan kepadaku. Aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu, tubuhmu, dan tubuh semua orang Filistin akan menjadi makanan burung di udara dan binatang liar yang ada di padang ini. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hidup. Umur boleh 17 tahun, tapi perkataannya menentukan kemenangan. Akhirnya Goliat mati karena bom, karena ranjau, karena basoka, batu. Tung. Mungkin kita cuma batu dalam hidup, punya batu dalam hidup kita. Tapi waktu firman itu menyertai, ngeri. Perkataan ini punya kuasa. Orang beriman kelihatan dari mana? Perkataannya. Karena apa yang keluar dari mulut, meluap dari hatinya. Cilaka, mateng, buset. Itu jangan keluar lagi. Mati gua jangan. Yang harus keluar, puji Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Next. Sampai sini aman semuanya? Mesti melihat firman. Lihat firman. Di luar ini kita lihat, belum berubah. Kayaknya berat. Kayaknya ngeri banget. Lihat firman. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dulu bumi kosong, nggak ada apa-apa. Baca Kejadian 1, Tuhan bilang apa? Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah gelap, gelap itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah lautan, lautan itu jadi. Gini ya, orang gak beriman tuh percaya dulu, lihat dulu baru percaya. Ulang, orang gak beriman itu harus lihat dulu baru percaya. Nah kalau orang beriman gimana? Percaya walaupun belum melihat. Lagi tentang melihat. Kalau kita mau berjalan dalam iman, jangan liatin masalahnya terus. Segala sesuatu yang diliatin pasti tambah gede. Kalau kita lihat masalah, Tuhannya jadi kecil. Belajar lihat Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Jadi setiap kali dalam perjalanan iman saya nangkep dulu Tuhan ngomongnya apa. Aku mau pakai engkau jadi alat di tanganku. Saya mulai lihat janji Tuhan, oh saya akan dipakai Tuhan jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi. Dalam perjalanannya gulung kabel, angkat kursi. Tapi saya melihat dengan mata iman saya. Itu akan terjadi dalam hidup. Setiap kali naik sepeda lihat Gilgal Center 2. Tanah aja belum lunas. Orang lagi krisis. Tapi saya mulai lihat karena Tuhan yang suruh itu jadi. Belajar mulai lihat apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hidup kita. Itu akan jadi. Ini gedung bisa jadi. Saya lakukan ini, steps of faith. Yang ketujuh, melakukan firman. Yakobus 2 ayat 17, saja kita baca sama-sama, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Masih ingat 10 orang kuseng ketemu Yesus? Mereka berdiri dari jauh karena ada aturan yang gak boleh deket-deket.
Yesus, kasihanilah kami. Di harapan mereka, Yesus akan bilang gini, angkat tangan dua-dua, musik, haleluya 12 kali. Ditumpangin tangan satu-satu dalam nama Yesus sembuh. Enggak. Yesus bilang apa? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Peraturannya di imamat, kalau belum sembuh ketemu imam, kena hukuman lagi, resiko mati. Antara apa yang dikatakan oleh Taurat, peraturan, sama apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita berimannya ke siapa? Yesus. Seringkali firmannya gak masuk akal. Hah? Tunduk sama suami model gitu. Hah? Dagang gak boleh bohong, gak boleh nipu. Macam mana pula zaman gini dagang gak boleh bohong. Mana bisa kaya, mana bisa sukses. Gak masuk di akal. Tapi kalau Yesus bilang sesuatu, lakukan aja. Alkitab bilang di tengah jalan 10 orang itu sembuh. Ulang, di tengah jalan 10 orang itu sembuh. Apa yang membuat mereka sembuh? Ketaatan mereka untuk melakukan firman. Ada risiko, tapi mereka taat. Nah, banyak orang Kristen tuh doanya kuat, puasanya kuat, baca firmannya kuat, tapi mereka gak lakukan bagiannya. Saya tutup dengan bagian yang terakhir. Oh, dengar firman sering, percaya 110%, meminta sering, menerima semangat, mengakui tiap hari ngomong ayat, melihat firman. Kita gak boleh ngomong mata orang sipit loh. Mata jasmani bisa sipit, tapi mata rohaninya harus besar. Melakukan firman, kok belum terjadi? Siapa yang suka ngalami gini? Udah 7 step, belum kejadian apa-apa. Lakukan yang ke-8, memuji. Bayangin ya, kita anak, dia bapak. Anak kita minta sesuatu. Pak, minta ini. Papanya bilang, gak bisa. Thank you, Pak. Hancur gak hati kita? Tapi kan aku mau gini, aku mau tidur jam 11. Gak bisa, jam 9 tidur. Thank you, Ma. Hancur gak hati kita? Ya ampun nih anak, ini gak boleh, itu dilarang. Thank you, Papa baik deh. Dia tetap bersyukur, dia tetap berterima kasih. Nah, kalau sampai saat ini kita beriman, doa kita belum dijawab, apa yang harus kita lakukan? Steps of faith yang terakhir. Memuji Tuhan, bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, katakan Tuhan baik. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Saya sangat percaya. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Selamat berjalan dalam iman, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak yang hari ini mau belajar hidup oleh iman. Firman Tuhan bilang apa? Mendengar firman sama-sama, 2, 3. Mendengar firman, mempercayai firman, meminta firman, menerima firman, mengakui firman, melihat firman, melakukan firman, memuji firman. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Come on! Dengan imanku Sama-sama. lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Ayo GBI Gilgal sama-sama. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku adalah iman kepadamu. Dengan imanku menghidupkan hidupku. Yuk cepat saja katakan. Dengan imanku melihat GBI Gilgal mana suaranya? dengan imanku terima jawaban doaku. Ya sama-sama. Hey. Dasar dari setiap
Dengan imanku perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Hanya dengan iman kita. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru. Bro, banyak yang hadir hari ini di online, di onsite yang perlu Tuhan, yang perlu Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama Ku pandang wajah-Mu dan berseru. ini kami gereja-Mu, Pertolongan ini anak-anakmu ya Bapa. darimu. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Tolong kami untuk setiap hari berjalan dalam langkah iman. Karena orang yang benar hidup bukan karena US dollarnya, bukan karena kepintarannya, bukan karena siapa backingannya, tapi orang benar hidup oleh iman. GBI Gilgal dapat visi dari Tuhan menjadi jemaat yang kuat. I pray, aku berdoa setiap mereka kuat di dalam iman. Hari ini yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Yang lemah, yang khawatir, yang stres, aku berdoa damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Happy Sunday.